Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi teman-teman untuk sebuah trafo. Trafo ini adalah trafo trek copotan dari salah satu PCB yang sudah rusak, yaitu PCB Investor. Nah, di sini terdiri dari 6 pin ya teman-teman. Mungkin dari kita bingung, termasuk saya sendiri pun, bagian manakah input dari trafo ini untuk ke AC atau ke PLN ya teman-teman. Maka kita tidak tahu ini di bagian manakah trafo ini input ke AC atau ke PLN. Maka kita harus lakukan pengukuran terlebih dahulu agar kita bisa menentukan pin manakah yang digunakan untuk input arus AC atau arus PLN ya teman-teman. Oke teman-teman, satu lagi sebelumnya saya mohon maaf kalau saya salah menyebut dalam sebuah komponen ataupun sesuatu yang menurut teman-teman tidak sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Saya harap maklum karena saya tidak berpendidikan. Saya modalnya bekerja dengan orang, dan setelah dari pekerjaan itu saya mendapatkan pengalaman dan mencoba untuk merintis servis kecil-kecilan di rumah. Jadi mohon maaf kalau saya salah dalam menyebut sebuah komponen ataupun sesuatu yang mungkin menurut teman-teman kurang tepat ya teman-teman. Oke, kita langsung ke intinya. Kita akan lakukan pengukuran terhadap trafo ini untuk cari tahu input bagian manakah yang akan digunakan untuk arus AC ya. Kita langsung lakukan pengukuran saja. Ini alfameternya kita kalibrasikan ke 1K. Oke. Kita langsung lakukan pengukuran. Nah, ini antara kaki pin dan keempat ya. Pin pertama dan keempat ya teman-teman. Pin pertama dan keempat, jarum menunjukkan mencapai angka titik 0 ya teman-teman, bisa perhatikan itu. Jarum menunjukkan titik 0 atau titik akhir atau 250. Lalu bagaimana dengan kaki bagian ketiga? Kita akan lakukan pengukuran lagi untuk bagian kaki nomor ketiga. Nah, di sini jarum juga menunjukkan, memberikan respon mencapai titik akhir ya, titik akhir atau titik 0 ya. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah kaki ketiga, pertama dan ketiga. Jarum memberikan respon ke titik 0 atau 250 ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, bagaimana dengan kaki sebelah 3 di bagian pin antara pin ke-5 dan 7 dan 8? Kita akan lakukan pengukuran lagi. Nah, di sini ada hambatan. Jarum tidak mencapai titik 0. Teman-teman bisa lihat, jarum tidak mencapai titik 0. Itu 200 lebih 2 garis. Ya. 200 lebih 2 garis. Oke. Lalu kita akan tes di antara kaki pin ke-8 dan ke-7 ya. Pin ke-8 dan ke-7 ya. Karena pin ke-5 dan ke-8 tadi kita sudah tes, itu jarum menunjukkan angka 200 lebih 2 garis, maka kita akan tes yang ke-7 dan ke-8. Oke, di sini jarum tidak memberikan respon. Di
sini jarum tidak memberikan respon. Ya, teman-teman bisa perhatikan itu. Jarum tidak memberikan respon. Dan bagian kaki ke-1, ke-3 dan ke-4 ini jarum mencapai titik 0 ya teman-teman. Ini bisa diperhatikan ini. Ya, jarum mencapai titik 0. Dan di antara kaki pin ke-5, ke-7 dan ke-8 di sini ada hambatannya. Ya. Kalau di sini kaki 8 dan 7 tidak memberikan respon, yang memberikan respon adalah kaki 5 dan 8. Maka di sini ada hambatannya yang seperti tadi kita sudah lihat. Kita ulangi lagi. Di sini ada hambatannya yaitu 200/2 garis. Ya. Di sini ada hambatannya 200/2 garis. Nah, ini teman-teman. 200/2 garis. Maka bisa dipastikan bahwa input dari trafo ini adalah pin ke-5 dan 8 ya teman-teman. Pin dari trafo ini, input dari trafo ini input dari AC atau PLN ke trafo ini adalah pin ke-5 dan ke-8. Kita langsung lakukan pengetesan saja. Sediakan kabel. Oke, kabel colokan seperti ini. Colokan. Lalu jangan lupa juga timah solder, karena tanpa timah solder maka kita tidak bisa menyolder, dan soldernya juga ya teman-teman. Oke, kita langsung sambungkan. Ini adalah pin ke-5 dan ke-8 ya, pin ke-5 dan ke-8 ya teman-teman. Pin ke-5 dan ke-8. Ke-5. Kita akan cari tahu output dari trafo ini berapa volt. Oke, jika sudah ya, pin ke-5 dan ke-8 ya teman-teman, input dari trafo ini, trafo ini. Kita langsung colok agar kita lakukan pengukuran output dari trafo ini berapa volt ya teman-teman. Langsung colok. Oke, kita lakukan pengukuran. Kita scroll alfometernya ke 250, tahanan yang paling besar dulu, menjaga agar trafonya agar alfometernya tidak rusak. Kita akan lakukan pengetesan. Sini hambatannya terlalu, kita turunkan lagi ke 50. Kemungkinan besar ini adalah output dari trafo ini sekitar 12 volt. Kita lakukan pengukuran lagi.
ternyata benar teman-teman. Trafo ini adalah outputnya maaf teman-teman, outputnya adalah 12 volt ya teman-teman, bisa diperhatikan outputnya adalah 12 volt ya. Jadi ini trafo ini adalah outputnya 12 volt ya teman-teman. Jadi 12 ini groundnya ya teman-teman. Ya, ini adalah groundnya ya. Ground dari trafo ini adalah bagian tengah. Dan ini 12. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk komen juga ya teman-teman. Mungkin ada yang saya sampaikan mungkin dari teman-teman belum paham ataupun saya salah dalam menyebutkan sebuah dari trafo ini. Oke, sekian dulu teman-teman.